Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat mahasiswaku semuanya, terutama di semester 4 untuk mata kuliah perilaku organisasi. Selamat datang, selamat ketemu lagi dengan saya, Erwan Hidayat, sebagai dosen Anda. Kita akan mengadakan kuliah online di kuliah online STE Trianandra di Kartasura. Oke, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama bukan Islam, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Oke, terlebih dahulu silakan Anda menuliskan absen di kolom komentar. Ya, tulis, ketik hadir, spasi nama lengkap, spasi nomor induk mahasiswa. Oke, kita mulai. Manusia, organisasi, dan manajemen. Bagi organisasi, manusia dianggap memiliki peran sentral. Bisa dikatakan demikian karena manusia merupakan penggerak utama dalam kehidupan organisasi. Namun, harus diakui bahwa manusia bukan sekedar menjadi penggerak atau subjek yang menjalankan organisasi, tetapi juga objek yang harus dikelola agar organisasi bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara itu, manusia bagi alat bantu lain, teknologi misalnya, sebagai subjek yang menjalankan dan mengendalikan alat bantu tersebut. Dalam bahasa yang sederhana, organisasi perlu manajemen agar bisa berfungsi sesuai dengan tujuan awal didirikannya organisasi, yakni bisa memenuhi kebutuhan dan tujuan seseorang atau sekelompok orang. Organisasi dan manajemen dengan demikian seperti dua sisi dari satu mata uang. Keduanya saling terikat dan saling membutuhkan. Ya. Jadi organisasi dengan manajemen itu tidak dapat dipisahkan. Ya, dia seperti dua sisi dari satu mata uang. Ya, ini tidak bisa dipisahkan antara organisasi dan manajemen. Keduanya saling terkait dan saling membutuhkan. Buat mahasiswaku semuanya, dipahami benar bahwa organisasi dan manajemen itu tidak dapat dipisahkan. Di sisi lain, baik organisasi maupun manajemen juga membutuhkan manusia dan menempatkan manusia pada posisi sentral. Oleh sebab itu, organisasi, manajemen, dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nanti bisa dilihat di gambar ya. Ketiganya saling bergantung. Namun, karena organisasi dan manajemen hanyalah alat bantu, manusia dalam pertalian tersebut
menempati posisi sentral saat keberadaan organisasi dan manajemen sengaja diciptakan manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri, ya. Jadi di dalam gambar ini hubungan antara organisasi, manusia, dan manajemen. Manusia merupakan titik sentral dari keduanya, baik dari organisasi maupun manajemen. Karena apa? Karena organisasi dan manajemen itu hanya sebagai alat bantu, ya, bisa dipahami ya, bahwa organisasi dan manajemen itu hanya sebagai alat bantu, sedangkan yang paling penting itu adalah manusianya. Sebaik apapun organisasinya, sebaik apapun manajemennya, tapi kalau manusianya tidak benar, maka organisasi atau manajemennya akan bisa hancur. Tapi kalau manusianya baik, diberikan organisasi yang tidak baik, tapi manajemennya baik, maka manusia bisa merubah organisasi itu menjadi organisasi yang baik. Begitu juga ketika manusianya baik, organisasinya baik, tetapi manajemennya tidak baik. Ini masih bisa diperbaiki lagi menjadi manajemen yang baik, sehingga menjadi manusianya baik, manajemennya baik, dan organisasinya baik. Ini yang diharapkan. Semua orang berkeinginan bahwa organisasi dan manajemen dia itu menjadi baik. Definisi organisasi. Organisasi sering ya, yang tadi telat ya. Hubungan antara manusia, organisasi, manusia, dan manajemen. Next, definisi organisasi. Organisasi sering didefinisikan sebagai sekelompok manusia atau group of people yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama atau common goals. Meski definisi ini cukup populer karena mudah dipahami, banyak ahli mengatakan bahwa definisi ini terlalu sederhana. Jadi menganggap bahwa definisi bahwa orang bekerja sama untuk mencapai tujuan itu adalah definisi yang sangat-sangat sederhana. Organisasi menurut Stephen F. Robbins, ya, organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan 2 orang atau lebih yang bekerja sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi menurut Stephen F. Robbins, organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan 2 orang atau lebih yang bekerja sama dan terkoordinasi, mempunyai pola pekerjaan yang tertentu, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi punya tujuan yang jelas. Organisasi ini dibentuk dari 2 orang atau lebih yang bekerja secara bersama-sama dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi punya goals, ya, punya tujuan. Orang bersepak bola itu tujuannya apa? Membuat gol, ya. Tidak ada sebuah kesebelasan yang bermain, ya, itu yang tidak membuat gol. Semua kesebelasan pengen membuat gol.
Memang salah satu contoh yang terbaik dalam organisasi itu adalah organisasi sepak bola. Jelas ya, di situ ada kiper, kemudian ada back, kemudian ada gelandang, ada stopper, ada striker. Semuanya punya tugas sendiri-sendiri dan mereka bekerja sama untuk satu tujuan, membuat gol. Ya, tujuannya jelas. Nah, itu yang dimaksud Stephen F. Robbins ini. Sedangkan David Carrington memberikan definisi organisasi yang kurang lebih sama sebagai berikut. Organisasi adalah sistem sosial yang mempunyai pola kerja yang teratur dan yang didirikan oleh manusia serta beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka mencapai satu set tujuan. Sama-sama mencapai satu set tujuan ya. Cuman ada satu kelebihan di kata David Carrington itu adalah yang mempunyai pola kerja yang teratur. Ya, pola kerja yang teratur itu jamnya, kemudian shift, perubahan pola kerja. Jadi ada pola kerja yang teratur, ya. Jadi kalau David Carrington mengatakan itu. Kedua definisi di atas pada dasarnya mempunyai kesamaan, kecuali satu hal, yakni dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Definisi yang diberikan oleh Robin masih terdapat istilah tujuan bersama sebagai tujuan organisasi. Yang dimaksud dengan tujuan bersama adalah adanya anggapan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing anggota organisasi tidak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi itu sendiri. Jadi menurut Robin bahwa tujuan bersama itu sebagai tujuan organisasi. Ngopi dulu ya, biar santai, nggak usah tegang buat teman-teman. Jangan lupa Anda sekali lagi ketik hadir spasi nama lengkap spasi nomor induk mahasiswa, Anda ketik di kolom komentar ya, biar bisa sama-sama kita teliti absennya nanti ya. Next, anggapan ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa tujuan didirikannya organisasi adalah para anggotanya bisa mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, selama mereka masih mau bergabung dengan organisasi itu, berarti mereka masih saling membantu mencapai tujuan masing-masing. Keinginan saling membantu mencapai tujuan itulah yang oleh Stephen Robbins disebut dengan tujuan bersama. Oke, sampai di sini paham belum? Ya, buat Jinendra, buat Rifki, buat Raya, buat Ristina, Zahro, ada Adinda Sakila, terus ada Joko Santoso, beberapa kali nggak ketemu ya. Oh ya, yang Anda tulis itu saya baru terbaca tadi ya, tapi kan saya sudah memberikan pengumuman, artinya WA Anda itu tertutup
ya, tertutup oleh WA-WA yang lain, sehingga saya baru tadi oh ya ternyata tujuan kita sama ya, sudah saya buat sebelum saya membaca apa yang sudah Anda kirimkan ke saya. Oke. Next, Carrington tidak sependapat dengan istilah tujuan bersama. Karena istilah tersebut dianggap menyesatkan atau misleading. Carrington beranggapan bahwa alasan seseorang mau menjadi anggota sebuah organisasi bisa saja berbeda. Seseorang mau bergabung dengan sebuah organisasi mungkin beralasan bahwa ia bisa memperoleh penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga. Jadi belum tentu ya organisasi itu bertujuan bersama. Jadi kalau pemilik ya tujuannya bersama, tetapi kalau anggota atau anggota dari sebuah organisasi itu dia punya tujuan berbeda, ya, karena dia bergabung itu untuk bekerja, untuk mendapatkan gaji, gaji yang layak, sehingga dia bisa menghidupi keluarganya. Ya, menurut Carrington seperti itu. Jadi tidak semata-mata orang di dalam organisasi itu mempunyai satu tujuan kecuali pemilik ya, Kalau pemilik beda lagi ya. Mungkin ada yang beranggapan bahwa ia bisa mengaktualisasikan dirinya ketimbang harus bergabung dengan organisasi lain. Sementara itu, anggota yang lain mungkin merasa bahwa organisasi tempat ia terlibat akan memberi kebanggaan baginya, dan masih banyak alasan lain menganggap seseorang mau bergabung dengan organisasinya. Ya, sampai di sini gimana? Masih bingung? Kita susu jaya ya, kopi boleh. Gimana? Masih bingung? Ya, kalau masih bingung, Anda tulis di kolom komentar apa yang menjadi pertanyaan Anda. Apakah apa yang saya sampaikan terlalu cepat, ataukah terlalu ribet, atau bagaimana? Tapi saya berusaha untuk terus memperbaiki kualitas dalam perkuliahan saya secara online, karena saya tidak terbiasa kuliah online yang seperti ini, harus membaca textbook seperti ini. Ya. Jadi ini merupakan perkuliahan yang saya harus banyak belajar ya. Saya harus banyak belajar, terutama untuk membantu semua mahasiswa ya. Diharapkan semua bisa paham. Carrington berkesimpulan bahwa tujuan yang ingin dicapai para anggota organisasi belum tentu sama. Carrington tidak membantah bahwa tujuan organisasi tidak mungkin tercapai jika para anggotanya tidak memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ya. Jadi kalau dalam organisasi itu anggotanya tidak punya kontribusi apapun terhadap organisasi, percuma. Anda bekerja bersama-sama dalam sebuah organisasi, tapi Anda tidak punya komitmen apapun untuk memberikan kontribusi yang jelas terhadap organisasi. Buat apa Anda bergabung dengan organisasi tersebut? Ya, bahwa organisasi itu ingin punya tujuan yang ingin dicapai oleh para anggota organisasi. Ya, semuanya punya tujuan sama untuk anggotanya. Tapi kalau anggota itu tidak punya kontribusi apapun, dia hanya kalau dalam
bahasanya itu, bahasa Jawanya yogur waton aja, waton bergabung, ya, tidak punya kapasitas apapun, tidak kapabel. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang dinamakan the right man and the right place, tidak sesuai dengan apa yang dia tempatkan, maka hal itu akan mengganggu roda organisasi, ya. Dia nggak mau berkontribusi apapun pada organisasi, yang penting dia dapat gaji, ya. Itu yang membuat organisasi itu menjadi timpang jalannya. Dan ini banyak terjadi. Kekurang tegasan dari owner atau yang ada di sebagai manajernya itu kadang-kadang dikarenakan karena kedekatan secara pribadi, mungkin keponakannya, mungkin masih saudaranya, sehingga manajer yang pengen memberikan teguran itu menjadi sungkan, ya, menjadi sungkan. Nah, diharapkan bahwa orang-orang yang bekerja dalam sebuah organisasi harus punya kontribusi yang jelas terhadap organisasi tersebut, sehingga organisasi tersebut tidak menjadi timpang. Para anggota organisasi tidak akan mau memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi manakala organisasi tidak membantu anggota mencapai tujuannya. Carrington lebih lanjut menegaskan bahwa saling membantu antara anggota bukan berarti bahwa tujuan mereka sama. Ya, betul. Jadi saling membantu antar anggota satu dengan yang lain itu belum tentu punya keinginan dan tujuan yang sama. Ada yang semata-mata cari duit, ya. Nah, ini nggak peduli mau jalannya organisasi bagaimanapun, sepenting saya bekerja dapat duit. Sehingga dia tidak punya sense of belonging atau rasa memiliki terhadap organisasi itu nggak ada dia. Dia nggak punya rasa memiliki itu. Padahal di dalam organisasi itu sangat perlu sense of belonging itu, ya, rasa memiliki itu. Kalau anggota tidak punya rasa memiliki, hanya sekedar gugur kewajiban dia dalam bekerja, nothing. Buat apa? Mending mundur, ya. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti ini, ya, dia tidak punya loyalitas, tidak punya kecintaan terhadap organisasi, sehingga ketika ada yang memberikan lebih, ya dia akan pindah. Banyak contohnya bahwa di organisasi orang-orang yang pindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain dikarenakan apa? Dikarenakan karena hanya mengejar gaji semata, ya. Oh, di sana dapat 10 juta. Kemudian setelah dia bekerja 3 bulan, 4 bulan, dia dapat tawaran, oh, ya pindah ke perusahaan saya dah 15 juta, oke, pindah. Kemudian baru setahun 2 tahun ditawari lagi perusahaan yang lain. Oke, kamu pindah ke tempat saya kasih kamu 25 juta, pindah. Ya, banyak orang yang seperti itu. Apa salah? Ya tidak salah, karena jelas-jelas dia untuk mengejar pendapatan memang harus seperti itu. Karena dia punya skill, punya kemampuan, ya dia bisa seperti itu, ya, berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Loyalitas nomor 20, yang penting dia dapat penghasilan yang lebih, ya. Itu yang banyak terjadi kejadian-kejadian di dunia nyata, bahwa karena dia berkualitas, ketika organisasi tidak bisa memberikan ke dia
atau ngupeni dia, sehingga dia bisa mendapatkan di tempat lain yang lebih baik, ya pindah. Ya. Jadi tapi ada juga orang-orang yang punya loyalitas tinggi, ya, loyalitas tinggi, dibayar berapapun dia tetap berada di perusahaan itu. Karena apa? Karena dia sudah nyaman dengan perusahaan itu. Dan mungkin hubungan antara dia dengan pemilik perusahaan sudah bagus, ya, sehingga dia tetap berada di situ. Ya, loyalitas dia nomor satu, ada seperti itu. Ya. Apa dia salah? Enggak salah, ya, tidaklah yang salah. Bahwa dia tetap di situ, kemudian meninggalkan tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan, ya enggak salah, karena dia punya komitmen perusahaan, ya, bahwa saya harus berada di perusahaan ini karena bagaimanapun juga awal saya bekerja ya ada di perusahaan ini. Apa salah? Ya enggak salah, gitu. Jadi apa yang dikatakan Carrington itu benar adanya. Jadi pencapaian tujuan organisasi, manakala organisasi tersebut tidak membantu anggota mencapai tujuan, ya nggak akan dibantu, kan gitu. Carrington menegaskan bahwa istilah yang lebih tepat untuk mendefinisikan tujuan organisasi adalah mencapai satu set tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan telah ditetapkan sebelumnya. Jadi bukan organisasi terbentuk, oke, kita baru bikin tujuan. Tujuannya apa? Bukan seperti itu. Tapi tujuan sudah dibentuk ketika organisasi itu belum terbentuk. Ya. Tujuannya apa kita membentuk organisasi? Tujuannya A, B, C, dan macam-macam. Oke, baru membentuk organisasi. Tujuan itu sebagai goals-nya sebuah organisasi. Ya. Diharapkan di dalam organisasi ini memang lebih untuk anggotanya ya lebih meningkatkan loyalitasnya saja di sini, ya. Apa yang dikatakan Carrington loh, ya. Oke, organisasi adalah sebuah entitas sosial yang berorientasi pada tujuan dengan suatu sistem kegiatan yang terstruktur dan mempunyai batas-batas yang teridentifikasi. Ya, jadi organisasi adalah sebuah entitas sosial yang berorientasi pada tujuan dengan sistem kegiatan yang terstruktur dan mempunyai batas-batas yang teridentifikasi. Istilah batas-batas yang bisa teridentifikasi itulah yang bisa disebut sebagai identitas diri organisasi. Ya, batas-batas inilah yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Dan yang harus juga dipahami di sini, dan yang dimaksud dengan batas-batas organisasi bukanlah batas geografis, ya, bukan batas geografis atau batas wilayah, bukan. Sebuah organisasi yang dinamakan negara membedakan satu negara dengan yang lain. Mereka bisa menggunakan batas organisasi, tapi bagi jenis organisasi yang lain, seperti perusahaan, bukan batas geografis yang tepat untuk membedakan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Ya. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan multinasional yang berlokasi di berbagai negara atau perusahaan domestik yang berlokasi di beberapa wilayah, batasan organisasi biasa dikaitkan dengan dimensi organisasi. Ya, dimensi organisasi. Oke, dari beberapa definisi organisasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat kita simpulkan bahwa organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Organisasi adalah unit sosial atau entitas sosial
yang didirikan oleh manusia untuk jangka waktu yang relatif lama, ya, beranggotakan sekelompok manusia minimal 2 orang. Mempunyai kegiatan yang terkoordinasi, teratur, dan terstruktur. Didirikan untuk mencapai tujuan tertentu serta mencapai identitas diri yang membedakan satu entitas dengan entitas yang lain. Ya, oke, buat mahasiswaku semuanya, sampai di sini dulu perkuliahan online Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trianandra. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil dari perkuliahan pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.